Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Abiantara dengan NIM 2605013120006 dan saya ingin menjelaskan terkait alat survei hidrografi lagi. Salah satunya ialah GNSS RTK gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Oke, panduan lapangan operasional sistem e-survey GNSS TK, SOP praktikan dan alur kerja pemosisian akurasi tinggi. Oke, RTK GNSS Field System Base and Rover Components. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen ya dari GNSS RTK. Sebenarnya ada dua inti dari GNSS RTK ini, yaitu ada base station ini yang statik, yang memang diam saja, dan yang kedua ada rover station yang mobile. Oke, sebentar, kok ini kok terlalu oke gini weh. Oke, yang pertama ya, untuk base station itu ada 4 komponen utama. Yang pertama ada tripod, biasa tripod untuk menstabilkan posisi si GNSS-nya. Jadi supaya dari GNSS itu tidak terjatuh dan tidak rusak sebenarnya. Oke, yang kedua ada tribah atau adapter itu buat ya sebenarnya adapter dan penstabil saja. Jadi dari tripod ke GNSS-nya itu tuh ada adapternya dan itu dinamakan tribah gitu. Nah, itu penstabil di atas tripod untuk posisi datar. Nah, itu usahakan untuk tripod itu dia tidak miring ya. Jadi 3 kaki itu sama tingginya dan sejajar gitu. Tribah juga sama. Cara pemasangannya juga nanti dilihat dari atas kalau sudah dipasang. Nah, itu dia miring atau tidak. Lalu ada GNSS receiver-nya, itu unit kuning piringan yang seperti di gambar ini. Nah, itu otak utamanya. Lalu ada radio atau antenanya, itu antena hitam penerima koreksi data RTK. Itu. Lalu ada yang kedua yaitu rover. Rover station ini ya sebenarnya sama, hampir, tapi ini dia mobile teman-teman ya. Jadi yang pertama ada pole-nya atau jalon itu tongkat serat karbon untuk mobilitas rover. Lalu ada handheld controller itu buat kita melihat buat kita melihat koordinatnya itu di bagaimana gitu perangkat untuk mengoperasikan software pemetaan gitu. Lalu ada juga antenanya. Oh ya, teman-teman mau menjelasin dikit ya buat GNSS RTK. RTK itu apa? RTK itu real time RTK itu real time kinematik. Nah, real time kinematik itu si fungsinya tersendiri itu seperti itu tuh penentuan posisi atau koordinat itu secara real time, dan itu tuh mempunyai akurasi yang sangat tinggi gitu. Jadi mungkin sampai sentimeter ya. Kalau beberapa kayak di kalau Google Maps itu kan ada error berapa meter ya mungkin ya. Tapi kalau pakai alat ini itu bisa sampai sentimeter teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut. Lanjut. Nah, untuk spesifikasi fungsional komponen GNSS receiver-nya itu menangkap gelombang radio dari konstelasi satelit, GPS, GLONASS, dan lain-lain. Lalu ada antena UHF, yaitu jembatan pengirim data koreksi dari base ke rover itu via gelombang radio lokal. Lalu ada tribah tadi, itu menjamin posisi vertikal tegak lurus terhadap titik bumi, menghilangkan ralat kemiringan. Lalu ada handheld controller atau HP-nya tadi, itu otak operasional untuk menjalankan software, itu Surpat atau File Genius, dan menyimpan koordinat. Lalu yang terakhir ada tripod, itu pondasi statis yang mengunci unit base agar tidak bergeser selama pengukuran. Nah, lalu ada dinamika stasiun, base dan rover.
Itu apa sih bedanya, teman-teman? Nah, untuk base sendiri itu titik acuannya statis, lalu menggunakan tripod dan tribah, pengirim data koreksi atau UHV tadi, dan harus berada di titik pasti atau benchmark. Nah, nanti biasanya si base station ini ditaruh di benchmark, teman-teman. Nah, lalu ada rover, itu titik pengukuran dinamis, menggunakan pole, karbon, penerima data koreksi atau UHV, dan bergerak bebas, memetakan area. Nah, lanjut ada perakitan base station terhadap pondasi. Yang pertama tuh seperti biasa tripod, kalian nanti ada tripod itu nanti dipanjangin dulu baru kita megarkan, teman-teman. Tancapkan kaki tripod dengan kuat tepat di atas titik acuan atau benchmark. Pastikan kepala datar. Pasang tribah dan adapter yang tadi, tribah dan adapternya letakkan di atas tripod. Lalu nanti ada baut pengunci di bagian tengah itu nanti disambungkan dari tripod ke tribah. Lalu ada leveling dan centering. Putar skru tribah hingga nivo atau gelembung udara kayak bullseye berada di tepat di tengah lingkaran. Pastikan ujung optik atau laser menunjuk akurat ke titik benchmark. Lalu ada perakitan base station atau modul penerima dan transmisi. Itu ada pasang receiver head. Sekrupkan unit survei kuning ke atas adapter atau tribah. Lalu pasang antena UHV. Sebenarnya antenanya ini agak aneh ya. Itu tuh antenanya di bawah. Nah, sebenarnya setelah ada tribah ini, itu tuh ada seperti ada seperti pipa besi itu panjang ke atas supaya kita bisa meletakkan si antena UHV-nya. Itu sambungkan antena hitam panjang ke port radio di unit kuning. Nah, di unit yang kemarin pas praktikum kita itu pemasangannya di bagian bawah. Ini ada peringatan kritis, jangan menyalakan alat sebelum antena UHV terpasang. Ya, menyalakan unit tanpa antena akan mengakibatkan kerusakan fatal pada modul radio internal. Jadi step-stepnya tolong diperhatikan. Lalu ada perakitan rover station, konfigurasi mobile. Yang pertama ada siapkan pole buat gagangnya tadi, sambungan bagian pole hingga mencapai tinggi standar, biasanya 2 meter. Lalu pasang receiver, sekrupkan unit receiver kedua ke ujung atas pole. Yang keempat ada yang ketiga ada pasang controller. Itu gunakan bracket, ada bracketnya kayak seperti ini. Bracket untuk memasang handle controller pada ketinggian ergonomis untuk operasi berdiri. Jadi nanti kalian kalau ingin mengecek koordinat yang sudah dipetakan itu kalian tuh nggak perlu ngebawa-bawa terus si controllernya. Yang terakhir ada pasang antena UHV. Nah itu penting tadi kan, terakhir pasang antena radio pendek pada port receiver. Alur kerja sistem, yang pertama ada tahap observasi, kedua stasiun, base dan rover itu beroperasi secara simultan untuk menangkap gelombang radio yang sama dari konstelasi satelit di langit, GPS, GLONASS, dan lain-lain. Yang kedua ada koreksi. Yang koreksi ada base station diposisikan di atas titik koordinat yang pasti atau benchmark. Lalu dengan membandingkan posisinya yang pasti dengan sinyal satelit yang bergeser, base menghitung nilai ralat atau error atau lanjut ya. Lalu yang ketiga ada nilai koreksi, ini dipancarkan secara terus-menerus melalui antena UHV lokal. Yang ketiga ada pemosisian real time. Rover station menerima 2 aliran data secara langsung bersamaan. Sinyal satelit langsung dan sinyal koreksi dari base via UHV. Sistem melakukan pengurangan ralat secara real time. Lalu hasil koordinat pemetaan dengan ketelitian tingkat sentimeter muncul langsung di layar controller. Oke, nah contohnya seperti ini XYZ-nya. Ini kurang lebih 1 cm. Oke, sintetis ekosistem GNSS RTK, sistem e-survey, bukan sekedar 2 perangkat keras, ia adalah jaringan koreksi spasial mandiri, posisi base yang stabil dan leveling yang presisi, menjamin akurasi perhitungan ralat, yang terakhir koneksi UHV yang aman memungkinkan pergerakan dinamis tanpa kehilangan presisi absolut. Jadi memang
GNSS RTK ini sangat-sangat oke untuk penentuan titik koordinat dan tahapan survei, teman-teman. Tapi seperti biasa, memang kalau alat yang memiliki koordinat yang sangat tinggi dan beberapa fitur yang lumayan oke, itu pasti harganya mahal. Jadi penggunaan itu harus berhati-hati dan harus dipastikan yang menggunakan tuh paham untuk langkah-langkah penggunaannya. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.